Mimpi? Apakah itu hanyalah mimpi? Siapa kalian? Maaf bila kami mengagetkanmu. Asosiasi Penyelidik Pemburu Korea, mengapa para penyelidik ingin menemuiku? Aku telah tertidur selama 3 hari. Apa yang terjadi dengan Nona Juhi dan Tuan Song? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka selamat, tapi Tuan Song kehilangan lengannya dan kemungkinan besar akan mengganggu pekerjaannya. Mulai sekarang, dia dapat pensiun apabila ia mau. Pemburu Juhir masih sedang dalam perawatan karena trauma yang dialaminya. Dan pemburu lain seperti Kim Sang-sik. Tidak apa-apa, itu sudah cukup. Jumlah orang yang selamat dari 2 sarang monster itu berjumlah 6 orang. Meskipun para pemburu telah terbiasa dengan situasi yang berbahaya, tetap saja pembantaian berskala ini jarang terjadi. Ketika para penyelidik dan asosiasi White Tiger tiba di lokasi, mereka semua telah hilang. Di ruangan itu, hanya ada kamu berbaring di altarnya, tak ada patun atau apapun yang dideskripsikan oleh pemburu lain. Itu tidak mungkin. Kita juga tidak percaya akan hal itu. Kita meyakini bahwa kamu telah menerima pembangkitan ganda. Pembangkitan ganda? Status dari Hunter telah ditentukan ketika mereka menerima pembangkitan atau kekuatan, namun beberapa Hunter mendapatkan pembangkitan lagi setelah pertama kali. Ada beberapa kasus di mana rank C bisa langsung melompat ke rank A atau rank B melompat ke rank S. Ini adalah mesin pendeteksi kekuatan. Yang harus kamu lakukan adalah menaruh tanganmu di kristal mana ini. Bukannya tidak mungkin kita mencurigai Hunter Sung menerima pembangkitan ganda. Melihat dialah satu-satunya orang yang selamat di dalam. Tapi, ya, aku rasa sampah tetaplah sampah. Bahkan rank E terendah pun memiliki angka 70. Bagaimana hasilnya? Sepertinya kita mencurigaimu tanpa alasan. Sial, tidak ada apa-apa ya. Tapi tidakkah orang-orang itu sadar akan hal itu? Apa mungkin mereka tidak dapat melihat itu? Kakiku yang putus telah tersambung, dadaku yang telah terhujam telah kembali normal. Aku tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Apa aku seharusnya memberitahu mereka kalau aku dapat melihat ini? Ya, aku rasa ini bukan layar sentuh. Kak, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak melukai kepalamu juga kan? Bukankah aku sudah bilang untuk berhenti terluka? Apa kamu tahu seberapa khawatirnya aku? Maaf, Yang lain kembali dengan selamat. Jadi, mengapa hanya kamu sajalah yang selalu terluka? aku tidak percaya aku hampir meninggalkannya. Jinah, apakah kamu dapat melihat ini? Apa? Oh, Ketika ada pesan belum dibaca di sebuah game, bagaimana cara membacanya? Kamu benar-benar tidak melukai kepalamu kan? Ya, kamu harus membuka kotak pesannya terlebih dulu. membuka kotak pesannya? Apa? Ada apa? Aku pergi dulu sekarang. Ayo pergi. Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Sekarang setelah aku pikir-pikir, sepertinya aku melihat sesuatu yang mirip dengan ini ketika aku berada di altar itu. Persiapan untuk menjadi kuat? Periksa. Haha, apa-apaan ini pasti sebuah candaan kan? Seseorang yang sedang berada di rumah sakit tidak memiliki tenaga untuk melakukan ini. Aku akan memeriksa ini setelah aku bangun. Gempa bumi? Tempat ini padang gurun? Tidak mungkin. Jadi ini benar-benar sebuah mimpi. Kalian pasti bercanda. Karena Jinwoo gagal menyelesaikan misi harian, dia dikirim ke dimensi lain untuk bertahan hidup selama 4 jam. Saat detik-detik dia akan dimangsa monster, waktu hukuman berakhir. Akhirnya dia bisa kembali ke kamarnya. Karena dia kecapaian berlari, akhirnya dia pingsan. Esok harinya setelah bangun, Jinwoo terlihat sedang berlari. Setelah 4 hari dia terbangun, Jinwoo menyadari beberapa hal. Pertama, layar itu asli bukan ilusi. Hanya Jinwoo yang dapat melihatnya. Misi harian memberikan hadiah, salah satunya sihir pemulihan yang menghilangkan kelelahan. Selain itu juga ada poin status dan kotak random. Jinwoo menjadi lebih kuat dengan menaikkan poin statusnya, sama halnya dengan naik level status, skill, item, inventory. Seperti sebuah game,
Inilah status Jinwoo untuk saat ini. Di resepsionis rumah sakit, Jinwoo bertanya apakah dia bisa keluar menyelesaikan beberapa hal. Stasiun Hapjong. Jinwoo ingin mencari tahu barang-barang yang dia dapat dari kotak random menyelesaikan misi harian. Meski kadang dapat barang tak berguna, tapi kunci itu kelihatan berbeda. Kunci yang dapat membuat dungeon instan. Jinwoo merasa semua yang dia dapat karena pembangkitan ganda. Jinwoo merasa kurang pede karena dia terlemah. Jinwoo yakin dia bisa lari bila terjadi hal berbahaya. Jinwoo panik, jalan masuknya tertutup. Apakah dia ada di dimensi lain? Jinwoo merasa dungeon itu berbeda dari biasanya. Jinwoo mulai bingung kemana dia lari bila terjadi sesuatu yang buruk. Ternyata Jinwoo tidak bisa keluar sebelum bosnya terbunuh atau dapat Heartstone dan dia sendirian. Setelah beberapa saat di dalam instant dungeon, Jinwoo mulai merasa gelisah. Dia mulai mencium ada tanda-tanda binatang buas. Tiba-tiba seekor serigala menyerang dirinya. Dengan sigap Jinwoo menghindar serangan tersebut. Serigala tersebut mempunyai rahang besi yang kuat, sehingga membuat Jinwoo cemas. Tiba-tiba Jinwoo tidak dapat menggerakkan kakinya. Saat Jinwoo kilas balik trauma dia sebelumnya, serigala itu menyerang lagi. Dengan sigap dia menghindar dan melakukan manuver yang di luar perkiraannya. Dia merasa badannya sangat ringan. Tanpa berlama-lama, Jinwoo langsung meninju serigala itu dengan kekuatan penuhnya. Melihat serigala terpental, Jinwoo kaget dengan kekuatannya, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan serigala tersebut. Akhirnya Jinwoo menyadari dia membutuhkan senjata. Jinwoo langsung membuka inventorinya dan mengambil pedang, dan langsung menyerang dan membunuh serigala tersebut. Dengan adanya senjata, Jinwoo tidak takut akan kemunculan dua serigala baru. Dengan percaya diri, Jinwoo langsung menyerang dan membunuh satu dari dua serigala tersebut. Dia menyadari serigala tersebut tidak sebanding dengan monster di dungeon sebelumnya. Perlahan serigala yang tersisa mundur. Setelah di dalam dungeon beberapa saat, Jinwoo menyadari bahwa misi harian dan naik level akan memberikan dirinya poin status, yang membuat dirinya makin kuat. Jinwoo cukup bingung saat melihat item dari serigala yang dia bunuh. Tidak menjatuhkan inti sihir melainkan sebuah taring. Saat Jinwoo mencoba fitur toko, dia belum bisa membeli apa-apa, hanya bisa menjual. Saat Jinwoo bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, dia didatangi segerombolan serigala yang siap mencabik dirinya. Dengan tanpa rasa takut, Jinwoo melawan gerombolan serigala itu dengan membabi buta. Di tengah pertarungan, Jinwoo tersadar. Dia tidak boleh berhenti bertarung atau dia akan mati, dan meninggalkan adik serta ibunya. Setelah Jinwoo selesai bertarung dan berniat melanjutkan perjalanannya, dia dikejutkan dengan gerombolan serigala yang cukup banyak. Apakah Jinwoo dapat selamat dan keluar dari dungeon ini? Akhirnya Jinwoo berhasil membunuh semua monsternya. Jinwoo cukup puas dengan hasilnya, dan yang terpenting dia mendapatkan Heartstone untuk pulang. Tapi Jinwoo bertekad tidak balik dan terus berburu untuk bertambah kuat lagi. Seiring berjalannya waktu dan naik level, Jinwoo merasa setiap pertarungannya semakin mudah dan dia bertambah kuat. Ternyata nama monster berubah, warna seiring bertambah kuat dirinya. Putih berarti lemah, merah itu kuat, dan oranye berarti sangat kuat dan berbahaya. Jinwoo merasa tidak yakin pada saat sampai di tangga selanjutnya, tapi dilema untuk dirinya karena levelnya tidak naik lagi dan pedangnya hampir rusak. Akhirnya dia memutuskan tetap turun ke lantai selanjutnya. Sesampainya Jinwoo di lantai bawah, dia dikejutkan oleh serangan monster yang begitu cepat, yang membuat dia terpental menabrak dinding dan menghancurkan pedangnya. Saat Jinwoo merasa sudah cukup kuat, ternyata monster tersebut masih berwarna oranye yang menandakan kuat dan berbahaya. Apakah Jinwoo dapat mengalahkan monster ular tersebut dengan pedangnya yang rusak? Di part sebelumnya, Jinwoo melawan ular kadut. Setelah beberapa saat Jinwoo melawan ular itu, dia menyadari bahwa pedangnya tak bisa menembus sisik dan pukulannya tak berefek. Jinwoo berpikir keras bagaimana cara untuk setidaknya melukai sisik ular tersebut. Tapi ular tersebut tidak memberi ampun dan terus menyerang Jinwoo dengan ganas. Jinwoo menyadari bahwa dia yang sudah bertambah kuat sekarang belum cukup untuk mengalahkan ular tersebut, dan lepas dari gelar hunter terlemah, dia teringat kilas balik saat pertama kali rumor tersebut beredar. Kelemahan bukan sesuatu yang Jinwoo banggakan. Untuk itu yang dia butuhkan adalah kekuatan. Kekuatan solid yang bisa memberi tekanan, perlindungan, kekuasaan. Dan yang terpenting untuk Jinwoo tidak dikhianati lagi. Karena itu menjadi kuat adalah tujuan utamanya. Jinwoo menjadi lebih percaya diri mengingat monster di dungeon sebelumnya yang jauh lebih kuat dari ular kadut di depannya. Sambil mencengkeram ular itu,
Jinwoo menggunakan semua status poinnya ke kekuatan. Dengan bertambahnya kekuatannya, Jinwoo terus mencekik ular itu sekuat tenaga. Dari peristiwa ini, apakah MC kita Sung Jinwoo menjadi lebih kuat? Mari kita nantikan part selanjutnya. Walaupun baju dan pedang Jinwoo rusak, dia cukup senang dengan item yang didapat. Pertama, Jinwoo mendapatkan pisau dengan attack 2 kali lipat dari pedang yang rusak dengan efek pelumpuhan dan berdarah. Yang kedua, racun rasaka yang dia belum paham penggunaannya. Dengan selesainya dungeon itu, Jinwoo kembali ke stasiun Hapjong. Sesampainya Jinwoo di luar stasiun, dia disapa oleh seorang militer yang cukup bingung dengan kehadirannya. Setelah mengkonfirmasi Jinwoo adalah seorang hunter, orang itu mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Ternyata ada dungeon break dan menyisakan satu monster boss. Dengan nalurinya, Jinwoo langsung tahu lokasi bos tersebut dan bergegas menuju ke sana. Di lokasi pertarungan, ternyata sudah banyak hunter-hunter yang sedang melawan bos tersebut dan sepertinya mereka terlihat sedang kewalahan. Saat Jinwoo melihat situasinya, sepertinya kurang bagus karena rank hunter-hunternya rendah dan kurang koordinasi yang baik. Ternyata di antara hunter tersebut ada Miss Juhee yang cukup trauma setelah mengalami double dungeon bersama Jinwoo dan berusaha mengalahkan rasa takutnya. Melihat itu, Jinwoo tergerak untuk membantu mengalahkan bos tersebut. Setelah mengumpulkan tenaganya dan mengambil ancang-ancang, Jinwoo melemparkan pedangnya yang sudah rusak dengan sekuat tenaga kepada bos monster tersebut, yang ternyata mengenai kepalanya. Akibat serangan Jinwoo, bos monster itu langsung rubuh dan diselesaikan oleh hunter-hunter lainnya. Tapi ada satu hunter yang curiga. Karena sebelum monster itu jatuh, serangan mereka tidak berefek. Entah siapa yang memberi serangan. Saat tentara itu ingin memberitahu siapa yang melempar pedang tersebut, Jinwoo sudah pergi. Arise. Jinwoo melewati hari-harinya dengan menyelesaikan misi hariannya di rumah sakit. Jinwoo mungkin belum sadar perubahan fisik dari poin status dan hadiah misi hariannya, sampai membuat suster itu naksir kepadanya. Sesampainya Jinwoo di rumah, adiknya pun menyadari perubahan tubuh Jinwoo yang semakin kekar dan tinggi. Setelah itu Jinwoo pun yakin bahwa semua perubahan pada fisiknya karena status poin yang sudah dia gunakan pada kekuatan. Tapi Jinwoo tidak ingin terlalu kekar, jadi dia berencana menggunakan status poinnya jadi lebih seimbang. Jinwoo mendapat telepon untuk membayar tagihannya. Ternyata selain misi harian, Jinwoo juga harus mencari uang untuk sehari-harinya. Karena itu dia berniat mengevaluasi ranknya agar dapat uang yang lebih besar. Tapi Jinwoo mengurungkan niatnya dan memilih untuk masuk dungeon saja untuk saat ini. Akhirnya Jinwoo mendapatkan panggilan ke dalam dungeon dengan ketua party bernama Hwang Dong-suk. Di sana Jinwoo juga bertemu dengan hunter rank D bernama Yo Jin-ho dengan equipment mewah yang tidak sebanding dengan ranknya. Sebenarnya Jinwoo cukup ragu dengan komposisi party Dong-suk yang tanpa healer, tapi karena uangnya lumayan dia memilih ikut. Bersambung ke part selanjutnya. Sesaat sebelum mereka masuk ke dalam dungeon, ada sebuah scene di mana Jinwoo kelihatannya cukup risih dengan Jin-ho karena kebawelannya dan menganggap Jin-ho sebagai anak orang kaya yang menjadi hunter karena hobi saja. Saat mereka tiba di pintu masuk, semua cukup kaget karena ukurannya sangat luas dan meragukan serikat yang mengukur rank dungeon tersebut. Serikat menentukan rank sebuah dungeon bukan dari luasnya tapi melainkan energi sihirnya. Setibanya di dalam saat mereka mulai menerangi tempat itu, Jinwoo mendengar sesuatu yang mengarah kepada mereka dan memastikan itu dungeon serangga. Mereka cukup terkejut mendengar hal itu dan mulai panik. Tapi Jinwoo dengan sigap memberitahu akan ada serangan dari atas. Tapi sepertinya party Dong-suk cukup berpengalaman dengan baik dan dapat merespon serangan yang tiba-tiba itu. Walaupun raid ini sepertinya akan lancar, tapi Jinwoo merasa sedikit kecewa karena tidak bisa ikut memburu karena dirinya bertugas sebagai porter. Setelah serangan berakhir, Dong-suk dan anak buahnya memastikan bahwa ada sesuatu yang besar dan berbahaya seperti bos dalam dungeon mereka. Seketika wajah Dong-suk dan lainnya berubah, seakan mereka akan merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi Jinwoo menyadari hal itu dan memberitahu Jin-ho agar dia berhati-hati. Hati-hati terhadap lizards. Entah kenapa Jinwoo teringat akan peringatan itu, tapi ia yakin nalurinya tidak pernah salah. Setelah beberapa saat mereka menjelajahi, akhirnya sampai juga mereka di depan pintu masuk ruangan bos dungeon. Scene berganti, di mana Dong-suk dari awal memang sudah berniat untuk merampok equipment Jin-ho dan tak ingin melawan bos. Dong-suk melakukan itu semua hanya karena ingin dianggap oleh adiknya yang seorang hunter rank S dan memperkuat timnya. Jin-ho yang merasa kontrak Jinwoo tidak adil dalam pembagian hasil, protes kepada Dong-suk, tapi Dong-suk meyakinkan Jin-ho bahwa semuanya akan mendapat hasil yang adil.
Tapi sebelum mendapatkan hasil, mereka harus menambang batu kristal tersebut dan mengalahkan bos laba-laba raksasa yang menjaga tempat tersebut. Tak disangka alat tambang tersebut tidak dibawa oleh anak buahnya, dan Dongsuk meyakinkan Jinwoo dan Jinhu untuk tinggal di sana selagi Dongsuk mengambil alatnya. Setelah beberapa saat Dongsuk meninggalkan ruangan itu, Dongsuk menyuruh Magenha untuk menghancurkan pintu ruangan tersebut. Jinwoo akhirnya sadar bahwa Dongsuk dan partinya adalah lizards.